Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita saling mengingatkan ya. Jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jumpa lagi ya dengan aku, vlog ibu rumah tangga yang kegiatannya yang gak jauh-jauh dari rumah ya teman-teman. Ada kalanya aku berkegiatan di luar juga. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku saat bersih-bersih ya teman-teman. Ini aku mau bersih-bersih rak kantong aku atau apa, lupa. Aku kurang tahu juga ya namanya apa. Pokoknya simak sampai habis ya, mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video ini ya. Oh iya teman-teman, aku sudah tahu nih namanya karena aku sudah cari tahu. Kalau yang aku lihat dari marketplace, mereka itu bilangnya rak underwear ya untuk daleman gitu. Cuman di sini aku nggak pakai untuk daleman apapun ya, karena aku taruhin perintilan-perintilan seperti lem sepatu, terus ada pena, spidol, terus ada sisir ya, ada kacamata ya, pokoknya macam-macam ya teman-teman. Sebenarnya aku itu sudah lama banget ya teman-teman pengen bersihin rak kantong saku ini karena sudah lama banget apa ya, kayak kotor gitu ya bawa-bawa atau dalamnya gitu, dalaman sakunya. Cuma aku itu sengaja mau bikin video gitu, lumayan kan buat di-upload gitu ya. Nah, aku itu belum sempet teman-teman, bukan belum sempet sih. Kayaknya emang mager gitu ya, cari-cari waktu yang tepat aja. Alhamdulillah ini mumpung aku lagi nggak ada kerjaan dan aku lagi mood ya, lagi santai aja gitu. Ini aku langsung sekalian bersihin rak saku ini. Di sini karena aku mau bersihin raknya, jadi aku keluarin semua isi-isinya. Tadi aku bersih-bersihin pakai kemoceng dan kemudian aku bersih-bersihin pakai tisu basah ya untuk bagian dalamnya supaya bersihnya itu sampai ke dalam-dalam dan merata. Rencananya aku tuh pengen kayak cuci dulu ya teman-teman, dikeringin gitu. Cuma ya kalau dicuci kan dikeringin agak lumayan lama dan aku itu malas banget kalau nungguin kering kemudian pakai atribut lengkap lagi lanjut buat video lagi. Jadi ya udah deh bersihin aja kayak gini kan udah bersih juga ya. Kalau gini kan bisa langsung dimasukin lagi nanti disusun-susun. Nah, ini aku sekalian mau rapi-rapin juga isi dari storage ini ya teman-teman. Tadi itu kan di atas lemari ya video sebelumnya ya. Cuman ini aku bongkar lagi, aku mau tuker-tuker isinya. Teman-teman lagi ngapain nih saat nyimak video aku? Lagi santai kah? Lagi rebahan kah? Atau sambil beraktivitas? Boleh ya komen-komen di bawah. Kalau sambil beraktivitas, aku temenin ya aktivitasnya. Dan kalian juga menemani aktivitas aku ini. Masya Allah. Nah, untuk kantong saku ini teman-teman sudah lama banget ya. Ini tuh sebenarnya nggak beli, ini dikasih tempat aku yang ngajar ngaji di tempat beliau. Sebelumnya aku dikasih ini dan alhamdulillah sampai sekarang masih bagus dan masih sangat-sangat berguna gitu ya. Ya inilah teman-teman keadaan rumah aku yang apa ya, perabotan atau alat-alat aku ya, alat-alat rumah tangga yang seadanya dan juga sederhana banget gitu ya. Nah, ngomong-ngomong sederhana nih ya teman-teman, aku mau berbagi tentang sesuatu hidup sederhana dan beberapa karakteristik tentang hidup sederhana tersebut. Sederhana adalah konsep yang semakin mendapatkan perhatian di tengah masyarakat modern saat ini. Hidup sederhana adalah sebuah pilihan gaya hidup di mana individu atau kelompok mengedepankan kebutuhan dasar, mengurangi konsumsi berlebihan dan menekankan nilai-nilai yang lebih mendasar dalam kehidupan. Jadi dari sumber yang aku baca ya teman-teman, yaitu liputan6.com, hidup sederhana adalah sebuah jalan menuju kesejahteraan yang lebih dalam, di mana manusia memahami bahwa kebahagiaan tak selalu tergantung pada benda-benda material. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup sederhana adalah langkah bijak untuk mencapai keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan.
Jadi ketika seseorang memilih hidup sederhana nih ya, ia akan mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak benar-benar diperlukan. Hidup sederhana adalah tentang menyadari bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dan ini tercermin dalam cara seseorang memilih barang-barang atau pengalaman yang akan mereka nikmati. Hidup sederhana adalah gaya hidup di mana seseorang atau sekelompok orang memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Fokus pada kebutuhan dasar, membatasi konsumsi, dan menghindari gaya hidup yang terlalu berlebihan atau materialistik. Konsep hidup sederhana dapat bervariasi dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Tetapi intinya adalah tentang menekankan nilai-nilai yang lebih sederhana dan esensial dalam hidup, seperti kebahagiaan, kesejahteraan hubungan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, ada beberapa karakteristik hidup sederhana ya teman-teman. Yang pertama adalah minimalkan konsumsi. Jadi, orang yang menjalani hidup sederhana cenderung menghindari pemborosan dan konsumsi berlebihan. Mereka lebih memilih untuk hanya membeli barang-barang yang benar-benar mereka perlukan, bukan hanya untuk mengikuti tren atau status sosial. Yang kedua, fokus pada kualitas daripada kuantitas. Jadi hidup sederhana seringkali menekankan kualitas daripada kuantitas. Ini berarti memilih barang-barang yang awet dan bermutu tinggi daripada memiliki banyak barang dengan kualitas yang rendah. Yang ketiga, hubungan dan koneksi. Orang yang menjalani hidup sederhana cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Membangun hubungan yang lebih dalam daripada terjebak dalam rutinitas konsumsi yang memakan waktu. Yang keempat, lingkungan. Hidup sederhana seringkali lebih ramah lingkungan karena mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi limbah, dan berkontribusi pada pelestarian alam. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan. Jadi hidup sederhana juga mengedepankan keseimbangan dalam hidup, menghindari stres berlebihan dan perasaan terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi kebahagiaan. Jadi, hidup sederhana itu dapat menjadi pilihan yang disadari untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan hidup di luar materi dan kemewahan. Hal ini juga dapat membantu individu untuk lebih menghargai hal-hal sederhana yang seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep hidup sederhana dapat sangat bervariasi tergantung pada individu, budaya, dan nilai-nilai personal masing-masing. Nah, itulah ya teman-teman konsep hidup sederhana dari sumber yang aku baca dan beberapa karakteristik dari hidup sederhana itu sendiri. Nah, sebenarnya aku itu juga masih belajar dan aku itu selalu belajar ya teman-teman. Hidup sederhana ya memang harus banget dilakukan karena memang kita juga orang yang gak punya ya teman-teman, bukan orang yang wah banget gitu ya, rumah mewah, kehidupan yang penuh uang atau yang bergelimang harta gitu ya. Jadi ya mau gak mau aku harus hidup sederhana ya teman-teman, daripada besarlah tiang daripada pasak atau besarlah pasak daripada tiang. Aku kurang hafal gitu ya untuk istilah gitu. Pokoknya yang penting kita itu jangan hidup elit ekonomi sulit kata orang-orang sekarang. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke videonya. Aku sudah beresin tadi rak kantong sakunya atau rak saku ya, biar mudah bilangnya penyebutannya ya teman-teman. Itu sudah aku tempelin ke dinding, aku pindahin. Sebelumnya itu kan di deket kaca ini ya. Nah, sekarang aku pindahin ke deket pintu bagian kanan itu ya, atau kiri kalau kita lihat di video yang di atasnya rak ya, supaya nggak terlalu tengah deket kaca, karena kalau di deket kaca kita itu sering lewat di situ kadang nyangkut ya teman-teman. Masya Allah, karena memang rumahnya itu senggol kanan senggol kiri, Masya Allah. Tapi apapun keadaan kita ya tetap harus disyukuri. Nah, karena sudah beres-beresin rak sakunya, aku sudah susun-susun lagi. Ini aku mau sapu-sapu ya teman-teman. Biasa kalau kita bersih-bersih gak ketinggalan yang namanya sapu-sapu untuk rumah ya, supaya enak aja ya, meskipun sudah disapu sebelumnya. Kalau kita beres-beresin sedikit-sedikit, beresin apa gitu ya, tetap aja nantinya ngeres gitu teman-teman, gak enak ya. Jadi ini aku mau sapu-sapu.
Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah nyimak dari awal sampai habis nantinya. Masya Allah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Buat yang baru bergabung, selamat datang ya. Kalau belum subscribe, boleh ya di subscribe. Terus komen video aku, like dan share juga video-video aku ke tab komunitas yang kalian punya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, jadi saat aku upload video terbaru kalian ada pemberitahuannya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah inilah hasilnya ya teman-teman, hasil dari aku beres-beres tadi. Rak yang paling atas aku sudah beresin, sudah rapiin lagi gitu ya, udah aku lap-lap. Begitupun juga rak yang biru, terus rak yang kawat itu, kawat atau besi ya, pokoknya yang warna putih gitu ya. Terus juga rak sakunya aku bersihin juga tadi, dan rak yang paling bawah sudah aku bersih-bersihin juga. Masya Allah ya, meskipun gak ada perubahan sih sebenarnya, cuman ada perbedaan sedikit dari yang sebelumnya dan setelahnya. Karena sebelumnya di dekat kaca dan sesudahnya rak saku itu di pinggir gitu ya, pinggir yang dekat pintu sebelah kanan pintu kalau keluar dari kamar. Dan ini adalah hasil dari di atas lemarinya ya teman-teman, Masya Allah. Nah, mungkin sampai di sini saja ya video aku kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video ini, karena aku juga manusia biasa. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Semoga terhibur ya, kalaupun gak bermanfaat juga. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum.